Sakit sedikit udah gitu. Itu cita-citaku. Halo teman-teman, saya Devi Asmarani, Editor-in-Chief dari Magdalene.co. Nah, ini adalah episode keempat dari Match from Home, acara yang disiapkan untuk kamu-kamu karena selama bekerja di rumah. Nah, di sini udah ada guru balet saya dan guru nari saya, namanya adalah Miss Dinar Karina. Nama Halo, panjangnya. ya betul. Ya, Miss Dinar ini adalah pengajar di Namarina School of Ballet and Jazz ya. Ya, Namarina Dance Academy, ya. Dan ada di beberapa tempat di Jakarta. Yang aku ikutin di Gandaria tempatnya di Ya. Kebayoran Baru. Aku udah ikut kelas Miss Dinar ini sejak tahun 2018 deh kalau nggak salah ya Miss ya, pertama kali. Aku ikutnya hari Minggu dan ikutnya back to back tuh. Sejam pertama balet, sejam kedua baru Hebat, jazz. hebat. Biasanya sih udah teler banget, abis itu langsung pengen makan siang. Hari ini aku bawa Miss Dinar ke sini karena yang pertama beliau itu adalah salah satu guru dance favoritku. Yang kedua, aku sebenarnya aku pengen ngobrol-ngobrol soal dancing untuk orang dewasa, terutama orang STW seperti saya. Sebelumnya aku pengen tanya dulu, Miss Dinar, udah nari itu dari umur berapa sih? Saya belajar balet mulai umur 5 tahun. Sampai sekarang, yang mana sudah ya 50 tahun lebih lah. Berarti dari kecil ya, dan itu Ya, kan sejalan dengan, asumsi orang bahwa, menari itu ya memang harus dari kecil kalau bisa mau bagus ya, katanya gitu. Aku juga nari waktu kecil, tapi nggak sekecil Miss Dinar, masuk remaja lah. Tapi terus ya. putus, nggak nari lama, baru nari lagi ketika dewasa. Nah, pertama kali aku ikut kelas balet for adult itu umur kalau nggak salah 42 tahun atau 43 tahun, beberapa tahun yang lalu. Jadi tahu Oke. deh usiaku. Nah, tapi yang senengnya adalah di kelas Miss Dinar dan di kelas lainnya, aku juga ikut ke tempat lainnya juga, ada orang-orang seusia aku bahkan lebih tua. Apakah sebenarnya menari itu khusus untuk orang-orang yang masih muda atau kecil atau bagaimana tuh, Miss? Tergantung. Memang yang paling sulit itu kalau balet klasik ya. Karena secara teknik itu juga dia memang sulit. Kalau mulainya memang pada saat sudah dewasa, bisa, tapi mungkin tidak seoptimal kalau belajarnya dari kecil gitu. Tapi kalau tari di luar balet klasik, nggak masalah. Kebetulan Devi ini kan ikut balet klasik dan jazz Ya. dance ya. Tapi sebenarnya kenapa menurut Miss Dinar, sebenarnya orang dewasa bisa melakukan balet klasik? Apa sih batasannya? Apa sih yang kita bisa dapetin dari situ sebenarnya? Kelihatannya aja gampang, tapi bisa. Nah, kalau belajar balet itu mau dari kecil walaupun sudah dewasa, ya memang susah ya. Maksudnya kalau nggak ada kemauan, capek, sakit sedikit udah gitu. Nah, kalau dewasa tentunya ada mungkin secara umum ya, ini kan nggak semuanya. Ada juga orang yang mulainya sudah dewasa tapi memang menjadi bagus banget. Ada yang kalau secara umum, at least dia bisa menarikan tari balet klasik itu dengan benar gitu, walaupun gerakannya mungkin pemilihan geraknya bukan yang terlalu complicated. Misalnya kakinya nggak ngangkat tinggi, pendek, rendah aja, tapi gerakannya bersih gitu, Miss ya. Atau misalnya putaran gitu, mungkin nggak 3 putaran, 1 aja, tapi Satu bersih aja gitu. susah, satu aja nggak bisa-bisa. Di kelasnya Miss Dinar sendiri nih, usianya rata-rata berapa tuh Miss yang ikut? Yang di kelasku ya? Ada 1-2 yang masih di bawah 40, tapi rata-rata 40 tahun ke atas, sampai 60 lah ya. Iya luar biasa loh. Waduh, passion-nya luar biasa, termasuk Devi. Suka soalnya. Ya, Nah, orang pengen tahu di kelas balet tuh apa sih yang dilakukan? tentunya apalagi ini ballet for adult, yang mana kita asumsikan biasanya tuh udah long time ago waktu masih kecil, masih muda. Ada yang benar-benar memang baru mulai, jadi memang harus sabar gitu ya dalam menjalankannya. Kita memperkenalkannya gerakan-gerakan dasarnya dulu, itu mungkin nggak langsung yang kita lihat di video-video itu enggak, karena itu semua memang berproses sih. Kalau kemauannya ada, punya endurance untuk mengikuti kelas itu, bisa. Tapi kalau enggak, ya susah. Nah kan ada bar dulu. Itu apa sih Miss fungsinya kita berlatih di bar? Jadi kita pertama itu pasti di bar. Itu karena kita baru mulai, kita melakukan gerakan-gerakan sebetulnya yang mempersiapkan kita untuk ke tengah nanti.
selain pemanasan untuk menjaga keseimbangan. Kalau tiba-tiba udah nggak pegang apa-apa, disuruh bergerak, mungkin belum siap posturnya untuk melakukan gerakan-gerakan itu. Itu sekitar setengahnya ya, Miss ya, atau lebih bahkan ya, setengah dari kelasnya ya? Iya, kurang lebih setengahnya. Biasanya bar itu berkisar setengah jaman lah minimal. Kalau orang menanyakan, tapi kan balet tuh kayaknya cuman lembek-lembek gitu, nggak ada kardionya atau apa, bener nggak sih itu, Miss? Memang di balet tuh nomor 1, memang untuk pembentukan postur. Bahwa kita itu memang mesti menjaga postur paling tidak tegak, nggak makin lama makin bungkuk. Gerakan-gerakannya itu sebetulnya dari gerakan pertama tuh selalu plie yang di bar itu. Sebetulnya kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan benar, itu aja sudah menguras tenaga dan membuat pegal. Karena jadi yang dilatih itu otot-otot kita gitu. Jadi memang bukan kayak orang mungkin aerobics gitu yang langsung jantungnya ini, tapi ini memang gradually dari awal tuh justru otot-ototnya dulu dipersiapkan, baru nanti kalau sampai di tengah ada gerakan-gerakan lompatan juga yang mana kardio juga sih. Sebenarnya ada sih ya loncat-loncat, tergantung kitanya mau apa enggak. Ya. Do's and don'ts untuk orang dewasa yang pingin balet lagi, itu apa sih, Miss? Namanya juga sudah dewasa, mungkin dari segi kelenturan juga mungkin tidak selentur waktu yang masih muda. Jadi kalau memang belum terbentuk kelenturannya itu melatihnya tuh harus hati-hati. Jangan mengharapkan baru mulai balet for adult dalam hal ini. Dalam waktu 3 bulan saya pengen pakai point shoes ya. Waduh, itu sebetulnya sangat berbahaya. Kalau memang tidak di-train secara proper. Itu kalau dari kecil aja, setelah tahun ke-5 mungkin kita baru naik point. Mesti hati-hati gitu. Kadang memang kan cantik yang lihat penari balet tuh pakai point shoes ting 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 ting. Kalau tidak ada dilatih dengan proper, dengan benar, itu bahaya. Mungkin cederanya bukan saat ini, tapi mungkin jangka panjang. Long term ya. Tapi bisa kan, Miss ya, seorang penari dewasa untuk point shoes, itu cita-citaku. Iya, kalau selama dia misalnya latihannya rutin, dia melakukan gerakan-gerakan penguatan sendiri, ketemu di kelas kan cuma sekali seminggu kan, ya mungkin aja. Apalagi kalau dia waktu masih muda udah pernah melakukannya gitu untuk latihan balet ini. Gitu. Tapi ya nggak semua sih, nggak semua deh. Ada hubungannya nggak sih, Miss, menari dengan apapun tariannya ya, dengan kayak mencegah penuaan atau apa gitu? Yang jelas jiwanya sih nggak tua-tua. Kalau Bener. ya, maksudnya oke lah gray hair, ya oke itu sih nggak bisa dicegah ya. Tapi rasanya kok jiwanya muda terus ya, itu satu. Kedua, melakukan sesuatu yang kita sukai itu kan ya happy lah. Nah mungkin konon kabarnya kalau kita happy itu ya kita awet muda katanya gitu. Tapi kan kita juga belajar ini, Miss ya, kayak kombinasi atau apa gitu kan kita juga harus ini. Nah, kalau kaitan ke daya ingat itu sangat. Sampai usia berapapun ini kalau kita menari, kita memang harus melatih koordinasi satu. Kepalanya kemana, tangannya kemana, kakinya kemana, arah matanya kemana, itu koordinasi yang rumit sebetulnya. Tuh, kemudian rangkaian geraknya kan tariannya mesti dihafalin kan. Nah, jadi itu menghafal rangkaian gerak, belum nama-nama gerakannya. Itu bahasa kan Prancis loh. Itu jadi memang otak kita dirangsang terus untuk mengingat gitu. Jadi sangat berguna untuk mencegah penuaan tanda kutip itu. Ngomong-ngomong soal penuaan, aku mau kasih lihat ini nih. Aduh, ini Miss umur berapa nih? Umur mungkin sekitar 22 gitu. Itu lagi mentas ya atau pemotretan Ya, aja? ini dari buku acara sebuah pementasan di era tahun 80-an ini. Top lah pada masanya. Iya. Oke, Mas Dinar, makasih banget ya udah bercakap-cakap. Sama Devi. Aku enjoy banget kelasnya. Moga-moga makin banyak orang yang terinspirasi untuk ikut balet atau nari atau apapun lah itu. Karena gunanya iya, banyak. Selain sehat, jadi merangsang untuk mengingat, kemudian juga happy ya. Namanya ketemu juga sama yang lain gitu ya. Seru lah. Kadang-kadang berbagi makanan. Oh, paling sering.
Oke, Miss, thank you. Jangan kapok ya ngobrol sama Mas Elis. Iya, terima kasih. Bye-bye.